Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faihari Hadatul Aisy dan rekan saya Rahma Hasnia Suud. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara menentukan dan menyelesaikan terkait vektor dan operasi pada vektor dengan menggunakan aplikasi Maple. Bagaimana caranya? Ayo ikuti sampai selesai. Langkah pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Maple-nya. Kemudian, kita ketik with Linode, with kurung buka Linode, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Langkah ini bertujuan untuk mendefinisikan lembar kerja kita agar terfokus pada linear dan algebra. Selanjutnya kita ketik with plots, with kurung buka plots, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Nah, langkah ini bertujuan untuk menampilkan grafiknya. Selanjutnya, kita akan membuat vektor pada Maple. Ada beberapa cara untuk membuat vektor pada Maple. Cara yang pertama yaitu ketikkan A.2 sama dengan vektor kurung buka biasa 4, kurung siku 1, x pangkat 2, x pangkat 3. Tutup siku, tutup biasa, titik koma, lalu enter. Nah, 4 di sini maksudnya yaitu komponennya pada vektor tersebut ada 4. Nah, untuk 1, x kuadrat, dan x pangkat 3 itu komponen-komponennya ada 1, x pangkat 2, x pangkat 3. Kan ada 4 ya. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu bisa dengan cara B.2 sama dengan vektor kurung buka 1.3, 5, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Nah, di sini itu maksudnya 1 sampai 3. Jadi, vektor dari yang 1 sampai 3-nya itu 5. Nah, 5. Semuanya jadi 5 ya. Dari 1 sampai 3-nya itu 5. Selanjutnya, bisa dengan cara C.2 sama dengan vektor kurung siku row tutup kurung buka kurung siku 1,2,3 kurung siku tutup biasa titik koma lalu enter. Nah, ini tuh row kan baris ya. Terus ini 1, 2, 3 komponennya vektornya. Ini berarti 1, 2, 3. Selanjutnya bisa juga dengan cara E.2 sama dengan kurung buka pakai kurung sudut ya, kurung sudut siku E1,2,3 lalu tutup titik koma lalu enter. Bisa juga dengan cara ini. Jadi bebas mau pilih pakai cara yang mana saja untuk membuat vektornya bebas. Nah, misalkan kita akan menghitung operasi pada vektor, maka kita ketik terlebih dahulu vektornya. Misal kita pakai cara yang ini nih, yang E. Berarti misal vektornya namanya F. F.2 sama dengan kurung buka. Misal vektornya ada 4, 7, 8. Tutup, titik koma, lalu enter. Terus vektor yang kedua, G.2 sama dengan kurung buka 11, 13, 45, tutup, titik koma, lalu enter. Nah, kita akan menjumlahkan nih kedua vektor F dan G. Vektor ini, kedua vektor ini. Maka caranya yaitu, misal kita namai H.2 sama dengan eval kurung buka F ditambah G kurung tutup titik koma lalu enter. Maka ini hasilnya.
hasil penjumlahan vektor F dan G yaitu yang ini, 15, 20, dan 53. Jadi bebas mau menjumlahi vektor yang mana, nanti kita tinggal pakai cara seperti ini. Selanjutnya, kita ingin mengurangi kedua vektor. Maka caranya K.2 sama dengan eval kurung buka H dikurangi G kurung tutup titik koma enter. Nah, ini untuk cara mengurangi pakai dengan cara yang ini. Misal kita akan mengurangi vektor H dan vektor G, maka caranya eval H dikurangi G. Selanjutnya, kita ingin melakukan operasi dot vektor, yaitu dengan mengetikkan L.2 sama dengan dot prod kurung buka H, K, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Maka hasilnya ini 624 dari perkalian atau dot produk dari H, vektor H dan vektor K dengan cara seperti ini. Selanjutnya, kita ingin melakukan operasi cross vektor, yaitu dengan mengetikkan M.2 sama dengan cross prod kurung buka H, K, kurung tutup, titik koma, lalu enter. Maka ini hasilnya, cross vektor dari vektor H dan vektor K. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan perkalian skalar pada vektor. Maka caranya kita buat terlebih dahulu skalarnya, yaitu dengan cara misal kita namai N. N.2 sama dengan 4. Misal skalarnya 4 ya. Titik, koma, enter. Selanjutnya kita akan melakukan perkalian skalar pada vektor. Skalanya yang ini, yang N, 4, dengan vektor yang M misalkan. Maka P.2 sama dengan eval kurung buka N titik M kurung tutup titik koma lalu enter. Maka inilah hasil dari perkalian skalar dengan vektor. Skalar yang ini N dengan vektor M. Selanjutnya, kita ingin mencari norma suatu vektor. Maka caranya Q.2 sama dengan norm NORM kurung buka P, 2 kurung tutup, titik, koma, lalu enter. Maka ini hasilnya. Nah, 2 di sini tuh, 2 yang ini tuh maksudnya sebagai panjang atau ukuran besar vektornya. Gitu. Ini P itu vektor yang ini, vektor P. Maka hasilnya ini. Selanjutnya, kita ingin mencari besar sudut yang dibentuk oleh kedua vektor. Maka bisa kita cari dengan rumus yang cos theta sama dengan A kali B per vektor A kali vektor B. Misal, kita ingin mencari besar sudut dari kedua vektor sebelumnya, yaitu vektor E dan vektor F. Maka caranya A1.2 sama dengan dot prod kurung buka E, F, kurung tutup, titik koma, enter. Maka ini hasilnya. Langkah selanjutnya, kita mencari norma kedua vektor, yaitu dengan cara A2.2 sama dengan NORM, kurung buka E, 2, kurung tutup, enter. Begitu juga dengan ini, A3.2 sama dengan norm, kurung buka, F, 2, kurung tutup, titik 2, titik koma, lalu enter.
Langkah selanjutnya yaitu menghitung kosinus dalam sudut. Caranya yaitu kita ketikkan pada Maple cos underscore theta titik 2 sama dengan A1 per buka kurung A2 dikali A3 tutup kurung titik 2 titik koma enter. Nah, ini hasilnya. Nah, A1, A2, A3 itu tergantung penamaan kalian pas mencari vektor norma-norma sebelumnya. Kemudian, ketika kita ingin mengubah bentuk dalam bentuk radian, ketikkan pada Maple theta underscore rad titik 2 sama dengan r cos buka kurung cos underscore theta tutup kurung titik koma enter. Nah, cos theta ini kita ambil juga tergantung bagaimana kalian menamakan penamaan pas mencari kosinus dalam sudut. Selain itu, kita juga bisa konversi ke derajat, yaitu dengan cara menghentikan theta underscore depth titik 2 sama dengan convert dalam kurung theta underscore rad, koma degrees titik koma enter. Nah, selanjutnya kita ingin menggambar bentuk vektor dari beberapa vektor yang sudah diketikkan di atas. Semisal kita akan mengambil dari vektor F dan vektor H. Nah, cara menggambar vektor itu ada dua cara. Bisa satu-satu terlebih dahulu, bisa langsung dua-duanya. Nah, di sini yang pertama, saya akan mencontohkan jika mengetikkannya satu per satu. Di sini kita gambar vektor F terlebih dahulu. Kita ketikkan pada Maple arrow plot titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku 0,0,0 tutup kurung koma buka kurung siku lagi F buka kurung siku 1 kurung siku koma F 2 F 3 tutup kurung siku koma color sama dengan red koma teach this sama dengan 2 tutup kurung titik koma enter. Selanjutnya setelah kita ketikkan perintah arrow plot di atas, kita juga jangan lupa mengetikkan display buka kurung arrow plot koma scaling sama dengan constrained koma labels sama dengan buka kurung siku x, y, z. Sebelum x, y, z-nya diberi tanda petik 2. Kurung siku, koma, label direction. Sama dengan
buka kurung siku, horizontal, horizontal, vertikal. Kurung siku, tutup kurung biasa, titik koma, enter. Nah, ini hasil vektornya. Yang selanjutnya kita akan membuat vektor dari vektor H, menggambar vektor dari vektor H. Caranya sama aja kayak kita menggambar vektor F. Nah, di sini F-nya kita ganti H. Sesuaikan dengan nama vektor. Nah, di sini kita ganti warnanya menjadi green. Kemudian enter. Nah, kita juga jangan lupa mengetikkan display arrow plot, scaling sama dengan constraint, label sama dengan x, y, z, label direction sama dengan horizontal, vertikal. Kemudian enter. Nah, sini sudah terlihat gambar dari vektor H. Nah, selanjutnya semisal kita ingin mencari hukum kosinus dengan menggunakan Maple. Kita bisa melakukannya dengan cara ketikan A4 titik 2 sama dengan SQRT buka kurung A2 pangkat 2 ditambah A3 pangkat 2 dikurangin 2 dikali A2 dikali A3 dikali cos theta underscore theta tutup kurung titik koma enter. Nah, selanjutnya kita ingin menggambar bentuk dari dua vektor sekaligus dari vektor E dan F, yaitu kita mengetikkannya dengan cara E titik 2 sama dengan arrow buka kurung siku 0,0,0 tutup kurung koma buka kurung 4,5,6 buka kurung siku koma. Di sini semisal kita ingin mewarnainya dengan warna biru, blue. Maaf, typo. Di sini S-nya yang harusnya double. Nah, selanjutnya kita ketikkan perintah yang sama juga kepada Maples untuk membentuk vektor F. Namanya kita ganti F. Isinya kita ganti 4, 7, sama 8. Kita warnai dengan warna oranye. Kemudian enter. Nah, setelah kita mengetikkan perintah untuk membentuk vektor E dan vektor F, lalu kita ketikkan lagi perintah display. Display buka kurung E, F, scaling sama dengan constraint, labels.
sama dengan buka kurung siku, tanda kutip X, tanda kutip 2, koma Y, tanda kutip 2, koma Z, tanda kutip 2, tutup kurung siku, tutup kurung biasa, enter. Titik, koma, kemudian enter. Nah, sini sudah muncul gambarnya. Mungkin cukup sekian tutorial dari kelompok 5. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.